Xiao Seng, cepat temui Tuan Chen, kata Gao Qiqiang kepada Gao Qiqiang. Gao Qisheng dengan cepat bangkit dan berjalan di depan Chen Ping, wajahnya penuh hormat dan pujian, tanpa sedikit pun pemberontakan. Gao Qiqiang tahu bahwa adik laki-lakinya dikejutkan oleh 11 kesengsaraan guntur Chen Ping barusan. Tuan Chen, ini saudara kedua saya yang tidak layak. Gao Qiqiang memperkenalkan. Chen Ping tahu bahwa Huo Feng dan yang lainnya ditangkap oleh Gao Qisheng, jadi dia memandang Gao Qisheng dengan sedikit lebih dingin. Merasakan dingin di mata Chen Ping, tubuh Gao Qisheng sedikit gemetar, dan kemudian di depan Chen Ping, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan berkata, Tuan Chen, saya terlalu bodoh. Saya harap Tuan Chen tidak tersinggung dengan menyerang teman Tuan Chen. Melihat Gao Qisheng mengakui kesalahannya, Gao Qiqiang sangat puas, lagi pula, adik laki-lakinya tidak lagi terlihat. Melihat ini, Chen Ping perlahan berkata, karena masalah ini selesai, biarkan dia pergi. Petik 2. Xiao Seng, beritahu Tuan Chen tentang penemuan harta karun itu beberapa hari yang lalu, kata Gao Qiqiang. Gao Qisheng mengangguk, lalu mengikuti Chen Ping untuk berbicara secara mendetail tentang pengungkapan gerbang harta karun dan perampasan kunci dengan Feng Momeng. Liga Setan. Chen Ping terkejut, dia belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Melihat ini, Gao Qiqiang buru-buru menjelaskan, Liga Penyegel Iblis dibentuk oleh sekelompok biksu. Orang-orang ini semua berburu pembudidaya iblis, dan kemudian mencari sumber daya dan uang mereka untuk mencari nafkah. Dunia manusia surgawi. Banyak orang telah bergabung dengan organisasi ini. Hanya saja tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah Feng Momeng ini benar-benar menangkap Moxiu sekarang, karena banyak kultivator es yang berseteru dengan Feng Momeng telah diberi label sebagai Moxiu oleh mereka, dan kemudian merampok sumber daya dan uang, dan menyegelnya. Petik 2. Melalui penjelasan Gao Qiqiang, Chen Ping pada dasarnya tahu tentang organisasi Liga Penyegel Iblis ini, dan sepertinya bukan hal yang baik. Lalu di mana pintu masuk harta karun itu? Ayo bergegas sekarang. Chen Ping bertanya pada Gao Qisheng. Tuan Chen, ini sudah beberapa hari, dan orang-orang itu pasti sudah memasuki peti harta karun. Petik 2. Kata Gao Qisheng. Kunci harta karun yang sebenarnya ada di tanganku, mereka tidak bisa membuka pintu harta karun, jika harta itu asli, mereka tidak bisa masuk. Petik 2. Chen Ping mengeluarkan kunci harta karunnya. Gao Qisheng langsung menjadi bersemangat saat melihat ini. Bagus sekali, jika demikian, maka saya akan membawa Tuan Chen ke. Chen Ping mengangguk, lalu menelepon Ji Yun dan cucu lelaki tua dan yang lainnya. Gao Qisheng juga membawa beberapa tetua dari keluarga Gao untuk pergi bersama. Meskipun Chen Ping telah berhasil menembus, dia hanya berhasil menembus peringkat keempat dari alam tubuh komposit, jadi dia perlu membawa lebih banyak pembantu. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Gao Qisheng, 5 elemen Liga Iblis juga sangat kuat. Meskipun Chen Ping memiliki cambuk ajaib di tangannya, itu efektif melawan pembudidaya iblis. Jika melawan biasa biksu, diperkirakan cambuk ajaib tidak seefektif pedang naga. Tanda seru. Dalam perjalanan menuju harta karun, Chen Ping terus merasakan kekuatan guntur dan kilat. Untuk pertama kalinya Chen Ping bersentuhan dengan aura asli ini, itu masih agak segar. Chen Ping mengeluarkan aura asli guntur dan kilat dari waktu ke waktu, melambaikannya di tangannya, sangat mengasyikkan melihat busur listrik di telapak tangannya. Chen Ping telah memikirkannya itu, jika dia memadukan aura asli guntur dan kilat dengan telapak gunturnya sendiri, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya banyak. Hanya saja, aura asli yang dia rasakan sekarang terlalu sedikit, diperkirakan setelah beberapa percobaan, ini asli nafas akan habis. Dan ketika Chen Ping dan yang lainnya bergegas ke lokasi harta karun, ada juga sekelompok orang yang menuju ke lokasi harta karun. Saya melihat orang-orang ini mengenakan kostum yang sama, dan di atas kepala mereka, ada 3 Thunderhawk Haus darah yang terus berputar-putar. Jika Chen Ping melihat orang-orang ini, dia akan tahu sekilas bahwa mereka semua berasal dari keluarga Ning. Pemimpinnya adalah Ning Kaichen, diikuti oleh putra Ning Kaichen, Ning Ken. Pada saat ini, petir menyambar terus-menerus di tubuh Ning Kaichen. Ayah, Lei Guo benar-benar hal yang baik hari itu. Kamu menyerap dan menyempurnakannya,
dan kamu telah mencapai puncak peringkat ke-9 dari alam komposit, dan kamu akan segera menerobos ke tahap kesengsaraan, kekuatan guntur dan kilat di tubuhmu. Li, bahkan elang guntur yang haus darah ini membiarkanmu menjinakkan 3, sungguh menakjubkan. Hanya saja, tubuh leluhur tidak dapat pulih, bahkan jika dia memakan buah guntur hari itu, sepertinya efeknya tidak memuaskan. Ning bisa terus menepuk pantat ayahku. Nenek moyang adalah seorang biksu yang melewati malapetaka. Itu karena dia gagal bertahan dalam periode malapetaka sehingga dia jatuh. Buah guntur langit, tentu saja, tidak dapat membuat leluhur pulih. Tapi kali ini, selama kita menemukan harta karun itu, kudengar ada pil es di dalamnya. Pil es ini dapat membentuk tubuh dan mengubah tulang, dan ketika saatnya tiba untuk memberikan pil es kepada leluhur, mungkin tubuhnya akan pulih. Ning Kai-chen. Mengikuti penjelasan Ning Ken, saya memetik 2 buah guntur langit di Gua Guntur Elang. Awalnya saya berencana untuk memberikannya kepada leluhur keluarga Ning, tetapi pada akhirnya Ning Kai-chen tidak dapat menahan diri dan diam-diam menyempurnakannya sendiri. Buah petir surgawi inilah yang membuat Ning Kai-chen melompat dari peringkat ke-8 alam pas ke puncak peringkat ke-9 alam pas, dan dia hanya selangkah lagi dari alam transcending tribulation. Jika Chen Ping tahu bahwa Ning Kai-chen dapat pergi dari tingkat 8 tubuh ke puncak tingkat 9 tubuh dengan 1 buah guntur langit, dia mungkin akan marah. Dia menyerap pecahan jiwa es dan buah guntur langit, dan dia baru saja naik dari peringkat ke-3 ke peringkat ke-4 alam komposit. Dan Ning Kai-chen menggunakan dirinya sendiri untuk menyerap kekuatan guntur dan kilat dari Tianlei Guo, dan diam-diam berlari ke Gua Raja Elang untuk menaklukkan beberapa Thunderhawk yang haus darah ketika Raja Elang Petir tidak kembali. Jika Ning Kai-chen tanpa kekuatan petir dari buah guntur langit, mustahil untuk menaklukkan elang guntur yang haus darah. Ayah, lihat cepat, monster beruang es. Ning Ken sangat bersemangat saat melihat monster beruang es. Lagi pula, itu juga pertama kalinya dia datang ke tempat seperti Far North, dan pertama kali dia melihat Ice Furball. Tepat ketika Ning Ken hendak memimpin orang maju untuk berburu monster beruang es, Ning Kai-chen menghentikan Ning Ken, dan kemudian mengeluarkan suara yang tajam. Mendengar suara ini, ketiga Thunderhawk yang haus darah dengan cepat bergerak menuju monster bulu es. Ning Kai-chen berencana untuk membiarkan 3 elang guntur yang haus darah berburu dan membunuh monster beruang es, sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka, sehingga mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan orang lain ketika mereka menemukan harta karun itu. Monster beruang es itu sepertinya telah menyadari bahayanya, dan segera mengeluarkan raungan, lalu lari dengan cepat. 3 Thunderhawk yang haus darah sangat panas. Monster beruang es itu berlari menuju Chen Ping dan yang lainnya. Tuan Chen, cepat lihat, ada apa di langit? Gao Qisheng tiba-tiba menunjuk ke langit di kejauhan dan bertanya pada Chen Ping. Ini adalah tempat di ujung utara, dan langit membeku, jadi burung di langit sangat langka. Chen Ping melihat ke arah jari Gao Qisheng, dan segera menemukan bahwa Thunder Eagle yang haus darah sedang terbang di langit. Melihat ini, wajah Chen Ping langsung menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Ji Yun dan Lao Sun juga menemukan elang guntur yang haus darah. Itu Thunderhawk yang haus darah, bagaimana mungkin ada Thunderhawk yang haus darah di tempat ini? Mungkinkah Raja Thunderhawk ada di sini? Masalah ini buruk. Jika Raja Thunderhawk datang, kupikir kita harus tetap berlari pergi. Beberapa orang menebak bahwa itu adalah Raja Elang Petir yang datang. Faktanya, Chen Ping juga curiga bahwa Raja Elang Petir ada di sini, lagi pula, hanya dia yang bisa mengendalikan elang petir yang haus darah ini. Tapi segera, Chen Ping menyadari ada yang tidak beres. Lihat, hanya ada 3 elang guntur yang haus darah. Jika Raja Elang Guntur datang, maka elang guntur yang haus darah akan berkelompok. Bagaimana mungkin hanya ada 3 dari mereka? Chen Ping tahu, ketika dia berada di Gua Raja Elang, Thunderhawk yang haus darah itu luar biasa, berkelompok, dan jarang melihat beberapa bertindak sendirian. Itu benar, elang guntur haus darah ini suka bergerak berkelompok, mengapa kali ini hanya ada 3? Zuo King juga sangat bingung. Segera, saat mereka semakin dekat, semua orang akhirnya melihat monster beruang es berlari di tanah. Ternyata ketiga Thunderhawk yang haus darah ini sedang memburu Ice Furball. Melihat ini,
Gao Qisheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, monster beruang es ini setidaknya telah mencapai kekuatan monster pas tubuh kelas 6. Saya pikir 3 Thunderhawk Haus Darah yang Anda sebutkan tidak lebih dari tubuh tingkat 4 monster yang pas. Mengapa beruang es ini? Monster itu akan lari ketakutan. Betapa memalukannya kita di ujung utara. Gao Qiqiang tidak mengenal elang petir yang haus darah, tetapi dia tahu monster beruang es. Jelas, monster beruang es lebih kuat, tapi dia sangat malu untuk melarikan diri. Mendengar keraguan Gao Qisheng, Ji Yun dan Lao Sun semuanya tertawa. Dan Chen Ping menjelaskan, monster beruang es ini tidak memiliki level yang tinggi, tetapi benar-benar tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan, dan Thunder Eagle yang haus darah ini merendahkan. Saya kira monster beruang es ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tunggu dan lihat saja. Petik 2. Begitu Chen Ping selesai berbicara, dia melihat 3 elang guntur yang haus darah telah menyusul monster beruang es. Booming. Segera setelah itu, elang yang haus darah memuntahkan sambaran petir dari mulutnya, dan menghantam monster beruang es dengan keras di depannya. Untungnya, monster beruang es itu berhenti dengan cepat, sehingga tidak terkena petir. Tepat setelah monster beruang es berhenti, 3 Thunderhawk yang haus darah mulai menyerang. Guntur dan kilat terus menyerang monster beruang es. Kecepatannya sangat cepat. Monster beruang es meraung dengan marah, melambaikan cakarnya dengan putus asa, terus-menerus bertemu dengan petir itu. Cakar monster beruang es yang berkulit kasar dan berkulit tebal langsung menghancurkan petir itu. Melihat hal ini, ketiga Thunderhawk yang haus darah memuntahkan serangkaian petir, dan kemudian petir ini dihubungkan secara seri untuk membentuk jaringan petir yang besar. Segera setelah itu, jaring guntur dan kilat ini langsung menyelimuti monster beruang es. Kali ini, monster beruang es tidak memiliki cara untuk melawan, dan langsung diselimuti oleh jaring petir yang besar. Busur listrik mengenai tubuhnya, dan monster beruang es jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Gao Qisheng tertegun sejenak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa monster beruang es memiliki level tinggi dan ingin lari untuk hidupnya. Tuan Chen, petir elang yang haus darah tampaknya mengikuti kekuatan petir dari tubuhmu, kata Gao Qisheng. Lagi pula, aura asli guntur dan kilat yang dipahami Chen Ping diperoleh melalui buah guntur surgawi, jadi tentu saja itu sangat mirip dengan elang guntur haus darah. Kekuatan petir pada saya memang sama dengan Thunder Eagle yang haus darah ini, kata Chen Ping. Lalu jika Tuan Chen menelan pil binatang dari elang petir yang haus darah, bukankah kekuatan petir di tubuhnya akan menjadi lebih kuat? Gao Qisheng buru-buru mengingatkan. Kamu benar. Chen Ping mengangguk. Faktanya, ketika Chen Ping melihat elang guntur yang haus darah, dia juga memikirkan hal ini. Dia dapat menggunakan pil binatang elang guntur yang haus darah untuk memahami nafas asli guntur dan kilat lagi, sehingga akan ada lebih banyak nafas asli dari guntur dan kilat di ruang aslinya. Alasan mengapa Chen Ping tidak melakukan apa-apa adalah karena dia mengamati untuk melihat apakah Raja-Raja Wali Petir akan datang. Jika Thunder Eagle King yang datang dengan Thunder Eagle yang haus darah, maka penting baginya untuk lari demi hidupnya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan Thunder Eagles yang haus darah ini? Tapi sekarang tampaknya Raja Elang Petir seharusnya tidak datang, atau Chen Ping seharusnya sudah merasakan aura melintasi alam kesusahan sejak lama. Setelah 3 elang petir yang haus darah menjatuhkan monster bulu es, mereka mulai berteriak dan menukik ke bawah, langsung menuju ke monster bulu es. Pada saat ini, Chen Ping bergerak, dan dengan cepat mendatangi monster beruang es, meraih monster beruang es dengan satu tangan, dan melemparkan monster beruang es itu ke depan Gao Qisheng dan yang lainnya. The Beast Pill dari Ice Bear Monster adalah sumber yang sangat bagus. Bagaimana bisa dimakan oleh 3 Thunderhawk yang haus darah? Bukankah itu akan sia-sia? Melihat bahwa Chen Ping menyambar monster beruang es itu, ketiga Thunderhawk yang haus darah segera berteriak, lalu menembakkan petir dari mulut mereka, menuju ke arah Chen Ping.